Shalom adik-adik sekolah minggu, tunas remaja dan pelajar. Kita kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita sama-sama nyanyikan pujian dengan segenap hati dan jiwa. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kami bersama-sama boleh ada di dalam ibadah sekolah minggu. Baik adik-adik yang ada di rumah, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Saatnya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Karena itu Tuhan berkati akan seluruh adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, bahkan kami kakak-kakak sekolah minggu yang memimpin jalan ibadah sekolah minggu ini. Tuhan berkati sehingga ibadah sekolah minggu kami yang berlangsung saat ini dari awal, pertengahan sampai dengan berakhirnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan akan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau bagian bagi Tuhan Yesus ya. Karena itu kita nyanyikan pujian karya sungguh mempesona. Karyamu sungguh mempesona, kuasamu sungguh mulia. Kuasamu
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkati kami, supaya kebenaran firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami berdoa juga buat hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu Tunas Remaja dan Pelajar. Apa kabarnya hari ini? Semua pasti baik-baik saja, amin. Karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semuanya. Hari ini kita sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Allah, amin. Jadi siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Karena firman Tuhan hari ini berbicara tentang pergaulan yang baik, amin. Pergaulan yang baik. Tapi sebelum itu, mari kita buka Alkitab kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Haleluya. Kenapa kita berbicara tentang pergaulan yang baik? Adik-adik tahu kan, manusia adalah manusia yang hidup dengan bersosialisasi, atau manusia yang hidup dengan tidak bisa sendirian karena harus membutuhkan orang lain, karena harus berdampingan dengan orang lain. Sedangkan pergaulan adalah suatu hubungan jalinan sosial antara seseorang yang satu dengan seseorang yang satu lagi. Jadi karena kita manusia sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan yang namanya pergaulan atau jalinan sosial terhadap sesama kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus tahu pergaulan yang baik, pergaulan mana yang harus kita lakukan atau yang harus kita miliki sebagai anak-anak Kristus. Jadi mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki pergaulan yang baik? Karena kita tahu dunia ini sudah semakin jahat. Amin. Kenapa kita harus memiliki pergaulan yang baik? Kita tahu banyak tawaran-tawaran duniawi yang menggoda, banyak tawaran-tawaran duniawi yang menggiurkan kita, banyak tawaran-tawaran duniawi yang kita sangka itu sangat baik, tetapi malah berakibat sebaliknya. Karena kehancuran dunia ini, kehancuran dari mana? Kehancuran dari segi moralnya, kehancuran dari segi attitude-nya, kehancuran dari segi yang namanya hubungan sosial antara sesama. Karena dunia yang sudah mulai kacau, kita harus tahu membedakan mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang tidak baik. Yang kedua, kenapa kita supaya harus memiliki pergaulan yang baik? Karena pergaulan yang buruk itu dapat merusak kebiasaan kita yang baik. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan di situ, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Jadi karena kehidupan kita yang sudah baik, kita sering membaca firman Tuhan, kita sering beribadah untuk tiap hari Minggu, kita sering ikuti ibadah melalui live streaming, mengikuti ibadah melalui YouTube, melalui sosial media. Tapi karena pergaulan yang buruk, pergaulan yang salah dapat membuat iman kita bobrok, dapat membuat iman kita jatuh. Jadi kita harus berhati-hati supaya kebiasaan yang baik, iman yang timbul dari kita itu tidak bobrok, tidak hancur karena pergaulan buruk, karena tawaran-tawaran duniawi yang membuat hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Allah. Amin. Tapi sebagai anak-anak Kristus, kita harus memancarkan yang namanya terang Kristus di dalam kehidupan kita. Kita yang memberi pengaruh kepada duniawi, kita memberi pengaruh positif kepada orang lain, supaya orang lain juga dapat menerima terang Kristus. Bukan kita yang
tertarik untuk yang namanya dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Haleluya. Cara memiliki pergaulan yang baik, yang pertama adalah dalam bergaul hendaklah selalu yang namanya mengandalkan firman Tuhan. Dalam bergaul hendaklah selalu yang namanya mengutamakan terhadap tentang firman Tuhan. Dalam pergaulan kita harus membawa firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kenapa kita harus membawa firman Tuhan dalam pergaulan kita? Karena ketika kita membawa firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita dapat membedakan mana sih pergaulan yang baik, mana sih pergaulan yang tidak baik. Kenapa pergaulan yang baik dan pergaulan yang tidak baik? Karena ketika kita membawa firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan sosial kita, kita dapat mengetahui mana hal-hal yang tidak dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan Allah. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 10, di situ dikatakan, di situ diberi contoh, yaitu tentang Nuh dan keluarganya, yang dimana pada saat itu duniawi sudah bobrok, duniawi sudah sudah mulai hancur, tapi Nuh yang tetap mempertahankan imannya karena hidup bergaul dengan firman Tuhan, hidup bergaul dengan Allah, sehingga dia mampu menjaga imannya. Hasilnya apa? Hasilnya Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah, karena mampu menjaga imannya, mampu menjaga kepercayaannya. Sekalipun duniawi menawarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang enak dipandang oleh mata dan enak didengar oleh telinga, tetapi ketika tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus berani katakan tidak. Amin. Yang kedua, cara memiliki pergaulan yang bijak dan yang baik adalah kita memilih orang atau teman yang seiman. Amin. Memilih orang atau teman yang seiman, bukan seagama ya. Kalau seagama belum tentu yang namanya seiman. Bisa saja dia Kristen, tapi cuma Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tapi karena kita mencari teman, saudara, sahabat yang seiman, yang satu iman percaya kepada Yesus, maka di dalam persahabatan kita melihat bagaimana terang Kristus dapat dinyatakan. Amin. Sehingga ketika kita bersahabat dengan orang yang satu iman, kita melihat bagaimana Allah bekerja melalui kehidupan kita, melalui kehidupan orang lain, sehingga kita dapat menjadi terang bagi semua orang. Yang terakhir, cara memilih pergaulan yang bijak dan yang baik adalah kita harus bergaul kepada orang atau teman yang mampu membawa kita ke jalan yang benar. Ada teman yang kita sangka baik, tapi ternyata menjerumuskan kita. Kalau nanti adik-adik baca di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-6, di situ dikatakan ada kawan yang memukul, tapi untuk mengingatkan kita supaya kehidupan kita tidak jauh dari yang namanya kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus mencari orang-orang yang tepat. Kita harus mencari orang-orang yang mampu membuat iman kita tetap terjaga, bukan membuat iman kita semakin bobrok, membuat iman kita semakin jauh dari Tuhan Yesus, tapi semakin bertumbuh, semakin berbuah, sehingga terang Kristus dimunculkan melalui kehidupan kita. Amin. Sehingga buah-buah roh yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, di situ nanti dinyatakan buah-buah roh melalui kehidupan kita. Amin. Jadi adik-adik kelas tunas remaja dan pelajar, ingat, dalam memilih pergaulan yang baik, harus memilih pergaulan yang baik dan bijak. Dalam hidup sosialisasi, menjalin hubungan dengan orang lain, kita harus mengetahui mana pergaulan yang membawa kita hidup takut akan Tuhan Allah dan hidup jauh dari Tuhan Allah. Jadi sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, tentunya kita memilih yang namanya pergaulan yang baik, sehingga mendatangkan suatu berkat bagi kita dan bagi orang lain. Amin. Jadi demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Video sekolah minggu kita hari ini sudah selesai untuk tunas remaja dan pelajar.
Sampai bertemu kembali minggu depan dalam video-video sekolah minggu kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.